Peran Indonesia dalam perdamaian dunia dari awal merdeka hingga sekarang. Usai Perang Dunia Kedua, perubahan dasar terjadi ketika dunia seolah-olah terbelah dalam dua blok kekuatan. Blok kekuatan itu yakni blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur di bawah kepemimpinan Uni Soviet. Kedua blok ini mempunyai kepentingan yang berbeda, maka terjadi perselisihan antara keduanya yang bahkan kerap berujung pada konflik militer. Perseteruan ini dikenal dengan nama Perang Dingin. Dalam suasana perang dingin ini, kedua blok berusaha menanamkan pengaruhnya ke berbagai penjuru dunia, khususnya ke negara-negara yang baru saja merdeka, termasuk di dalamnya Republik Indonesia. Agar memiliki prinsip dan pegangan yang kuat, maka pada 2 September 1949, Wakil Presiden RI kala itu yaitu Muhammad Hatta mengeluarkan pernyataan tentang politik luar negeri RI, yakni politik luar negeri bebas aktif. Konsep politik luar negeri bebas dan aktif memiliki pengertian bebas dalam arti bangsa Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang bertentangan dengan kepribadian bangsa atau Pancasila. Sejalan dengan konsep politik luar negeri bebas aktif dan dalam rangka mewujudkan tujuan nasional seperti tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dalam alinea keempat. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka bangsa Indonesia mengambil peran dalam perdamaian dunia. Peran Indonesia dalam perdamaian dunia dilakukan dalam beberapa cara, yaitu 1. Mengirim kontingen Garuda Indonesia. Mengirim kontingen Garuda merupakan peran Indonesia dalam PBB untuk ikut serta menciptakan perdamaian dunia. Kontingen Garuda ada yang dikirim ke Timur Tengah, yaitu Arab, Israel, Mesir, Kongo, Kamboja, Yugoslavia, dan beberapa negara lain yang sedang mengalami konflik. Kedua, peran Indonesia dalam perdamaian dunia lainnya yaitu bersama negara Mesir, India, Yugoslavia, dan Ghana menjadi pelopor berdirinya Gerakan Non-Blok atau GNB. Gerakan Non-Blok berusaha meredakan ketegangan dunia dan menciptakan perdamaian dunia yang ketika itu pada tahun 1960-an terancam akibat terjadinya perang dingin antara blok barat dan blok timur. Ketiga, menjadi penggagas pembentukan bahwa Indonesia juga turut meluncurkan gagasan untuk membentuk Komunitas Keamanan ASEAN. Komunitas yang juga disebut ASC atau ASEAN Security Community ini akhirnya ditandatangani di Senggigi, Lombok pada 12 September 2003. Keempat, penengah konflik. Kala itu Indonesia mengundang 4 fraksi Kamboja yang bertikai untuk melakukan pertemuan di Jakarta. Mereka membahas perdamaian dan pemulihan hubungan. Setelah itu, pertemuan berlanjut ke Konferensi Paris untuk Kamboja yang diikuti oleh 19 negara. Menariknya, Indonesia dan Prancis menjadi pemimpin konferensi tersebut. Dari pertemuan itulah dihasilkan keputusan pembentukan Dewan Nasional Kamboja demi mengakhiri konflik. Menjadi pemimpin konferensi tersebut. Dari pertemuan itulah dihasilkan keputusan pembentukan Dewan Nasional Kamboja demi mengakhiri konflik. Bentuk peran Indonesia dalam hubungan internasional sebagai berikut. A. Mengirimkan duta besar ke beberapa negara atau menerima duta besar negara lain yang menjalin kerjasama dengan Indonesia. B. Mendukung gerakan zona bebas nuklir di kawasan negara-negara anggota Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN. C. Mendukung terselenggaranya ASEAN Free Trade Area atau AFTA di kawasan negara anggota ASEAN. D. Peran Indonesia lainnya dalam perdamaian dunia dalam bentuk hubungan internasional, yaitu turut berpartisipasi dalam kegiatan pertukaran pelajar dan mahasiswa dari dan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950 pada tanggal 7 Januari 1965 sebagai bentuk protes atas diterimanya Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Akan tetapi pada tanggal 28 September 1966 Indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB dan tetap sebagai anggota yang ke-60. 2. Memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika. Memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika atau KAA pada tahun 1955 yang melahirkan semangat dan solidaritas negara-negara Asia Afrika yang kemudian melahirkan Desa Sila Bantung. Peran Indonesia dalam PBB. 1. Ikut membantu menciptakan perdamaian dunia dengan mengirimkan misi pasukan Garuda. 2. Ikut membantu atau menolong korban perang dengan memberikan obat-obatan bagi korban perang melalui WHO.
3. Membantu memberikan bantuan makanan bagi para korban bencana kekeringan, kelaparan. Dan yang keempat, membantu para pengungsi yang mencari suara melalui UNHCR. Peran Indonesia dalam KAA. Salah satu pemrakarsa diselenggaranya KAA, Indonesia menjadi salah satu negara yang mempelopori terselenggaranya KAA bersama panca-negara. Indonesia ikut serta dalam 2 konferensi yang mendahului penyelenggaranya KAA, yaitu sebagai berikut. Sebagai tuan rumah Konferensi Asia Afrika, peran Indonesia dalam KAA lainnya adalah menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika. Penjelasan mengenai penyelenggaraan KAA di Indonesia adalah pendirian Museum Konferensi Asia Afrika. Indonesia memiliki Museum KAA di Gedung Merdeka, Bandung, Indonesia. Pendirian museum ini terilhami dari kehendak untuk menghadirkan Konferensi Asia Afrika. Gagasan pendirian Museum KAA dilontarkan dalam forum rapat panitia peringatan 25 tahun KAA 1980. Panitia Konferensi Asia Afrika Indonesia menjadi penyelenggara KAA pertama Indonesia sekaligus panitia penyelenggara KAA. Tokoh-tokoh Indonesia menjadi panitia Konferensi Asia Afrika adalah: yang pertama adalah Gubernur Jawa Barat saat itu, Sanusi Arjadinata, menjadi ketua panitia penyelenggaraan KAA. Kedua, Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo menjadi ketua KAA. Ketiga, Sekjen Kementerian Luar Negeri Indonesia saat itu, Ruslan Abdul Ghani, menjadi Sekjen KAA. Keempat, Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Indonesia saat itu, Muhammad Yamin, menjadi Ketua Komite Kebudayaan. Kelima, Menteri Ekonomi Indonesia saat itu, Profesor Ir Weseno, menjadi Ketua Komite. Keenam, Presiden Soekarno memberikan sambutan untuk pembukaan KAA. Keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri gerakan non-blok pada tahun 1961, bahkan pada tahun 1992, dalam konferensi negara-negara non-blok yang berlangsung di Jakarta, Indonesia ditunjuk menjadi ketua melalui GNB ini. Secara langsung Indonesia telah turut serta meredakan ketegangan perang dingin antara blok barat dan blok timur. Terlibat langsung dalam misi perdamaian Dewan Keamanan PBB dengan mengirimkan pasukan Garuda ke negara-negara yang dilanda konflik seperti Kongo, Vietnam, Kamboja, Bosnia, dan sebagainya. Bahkan pada tahun 2007, Indonesia diterapkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Peran Indonesia dalam GNB. 1. Sebagai pelopor GNB, sudah disebutkan sebelumnya bahwa Indonesia turut hadir dalam berdirinya gerakan ini. Bahkan Presiden Soekarno menjadi tokoh pendiri GNB bersama tokoh dunia lainnya. 2. Menjadi tuan rumah KAA dan KTT Konferensi Asia Afrika atau KAA merupakan cikal bakal lahirnya GNB. Pada saat itu KAA dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat. Pada waktu itu ada beberapa negara yang memilih untuk memihak dua blok dan menyatakan keinginannya untuk bersikap netral. Selain KAA, Indonesia juga pernah menjadi tuan rumah KTT GNB ke-10 yang diadakan di Jakarta pada 1-6 September 1992. 3. Memimpin GNB. Tak hanya menjadi tuan rumah, Indonesia juga pernah menjadi pemimpin GNB pada KTT GNB ke-10. Presiden Soeharto ditunjuk sebagai ketua gerakan non-blok atau GNB. Peran Indonesia dalam ASEAN. 1. Penggagas lahirnya ASEAN. Peran Indonesia dalam ASEAN yang paling penting adalah menjadi salah satu penggagas lahirnya organisasi ini. Dengan diwakili oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik, visi Indonesia adalah membentuk ASEAN yang mampu membuat kawasan Asia Tenggara berdiri di atas kaki sendiri dan mempertahankan diri dari pengaruh negatif di luar kawasan. 2. Penyelenggaraan KTT ASEAN pertama di Bali. Melansir situs resmi ASEAN pada 23-24 Februari 1976, Indonesia telah menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi atau KTT pertama yang berlangsung di Bali. 3. Penggagasan pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN. Komunitas yang juga disebut ASC atau ASEAN Security Community ini akhirnya ditandatangani di Senggigi, Lombok 12 September 2003. 4. Penanganan konflik. Kala itu Indonesia mengundang 4 fraksi Kamboja yang bertikai untuk melakukan pertemuan di Jakarta. Mereka membahas perdamaian dan pemulihan hubungan. 5. Mewakili ASEAN dalam perdamaian dunia. Selain menjadi Kamboja diikuti negara kawasan menariknya Indonesia juga turut berpapasan dalam perdamaian dunia, yaitu melalui hubungan internasional.
Beberapa perannya diantara lain mendukung gerakan zona bebas nuklir di kawasan negara-negara anggota ASEAN serta mendukung terselenggaranya AFTA di kawasan negara anggota ASEAN. 6. Kerjasama produksi makanan halal. Sebagai negara dengan mayoritas muslim terbanyak di kawasan ASEAN, Indonesia turut membangun kerjasama dengan Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam dalam penanganan dan produksi makanan daging halal. Kerjasama 4 negara ini menghasilkan sebuah pedoman persatuan kementerian terkait produksi makanan halal. Ini merupakan wujud peran Indonesia dalam ASEAN di bidang ekonomi. Sebab tujuannya dibuat pedoman tersebut tak lain untuk menaungi produksi bahan makanan dan minuman halal yang diperdagangkan antar negara ASEAN.